Di bulan Ramadan, di samping saum kita juga harus meluangkan waktu memperbanyak untuk baca Quran. Karena membaca Quran itu adalah ibadah, maka ada nasihat, ada pesan dari ulama tajwid dan qiraat yang bernama Imam Al-Jazari. Kata beliau, sebelum kita membaca Quran, sebelum kita bertadarus Al-Quran, supaya bacaannya bagus, baik, indah, maka pelajari 5 ilmunya, kata beliau. Ya, jadi sebelum kita mulai baca Quran, sebelum bertadarus Al-Quran, supaya bacaannya bagus, supaya tadarusnya berkualitas, pelajari dulu dan kuasai 5 ilmunya. Yang pertama adalah pelajari ilmu makhraj. Dengan mempelajari ilmu makhraj, mengetahui di mana tempat keluar huruf, diharapkan huruf yang keluar dari lisan kita bunyinya tidak sembarangan bunyi, tapi pas sesuai dengan makhrajnya. Contoh, huruf fa menurut ilmu makhraj harus melibatkan gigi. Berarti kalau melibatkan 2 bibir dianggap belum fasih, belum baik. Contoh, qad aflaha man tazakka, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau bacanya seperti itu jangan diketawain. Itu justru menggambarkan pelajaran buat kita lemahnya si pembaca pada ilmu yang pertama. Ilmu apa? Makhraj. Kalau yang sudah belajar makhraj, fa-nya nggak akan gitu. Melibatkan gigi. Masih ada giginya ini? Masih ada? Nah, berarti masih ada kesempatan membaca fa yang baik. Kalau tanpa ilmu makhraj, sering tertukar antara huruf zai dan jim dan zai. Contoh, idza juljilatil ardu jiljalaha wa ahrazatil ardu athqalaha wailul likulli humajatil lumajah. Nah, ini lemah di ilmu makhraj. Buktinya huruf zai dan jimnya masih tertukar. Penting mempelajari ilmu yang pertama, ilmu makhraj. Yang kedua, pelajari ilmu sifat. Pelajari karakter setiap huruf. Setiap huruf punya ciri khas. Contoh, ada huruf yang memantul, ada juga huruf yang tidak mantul. Jangan sampai pas membaca huruf mantul tidak dikeluarkan suara pantulannya, tapi pas membaca huruf yang tidak mantul malah keluar. Contoh, harusnya mantul, ini tidak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa syarri ghasiqin idza waqab. Harusnya mantul tapi tidak mantul, berarti pengucapan hurufnya dianggap belum fasih, belum benar, belum indah. Contoh lain, harusnya nggak boleh mantul malah mantul, membaca huruf ghair. Ghairil maghdubi alaihim ma agna wa ma yugni, dianggap belum fasih karena mengeluarkan suara pantulan bukan pada tempatnya. Itu yang kedua, diulang supaya bacaan kita, tadarus kita berkualitas. Pelajari 5 ilmunya. 1 apa 1? Makhraj. 2 apa 2? Ya, yang ketiga, pelajari, kata beliau, ilmu tajwid. Biar tidak terkemar mana 2, mana 4, mana 6 harokat. Karena lemah di ilmu tajwid, yang 2 dibaca 4, yang 4 dibaca 2. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Menurut ilmu tajwid, membaca ma itu cukup 2 harokat barusan kepanjangan. Lemah di ilmu tajwid. Atau sebaliknya, harusnya 4, ini dibaca 2. Idza jaa nasrullah, dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Lemah dari ilmu tajwidnya. Buktinya yang 2 dan 4 belum bisa membedakan. Yang diulang, ilmu yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat adalah ilmu waqaf, ilmu berhenti dan ibtida. Tidak boleh berhenti dan memulai sembarangan. Yang lemah di ilmu ini bisa aja nanti berhentinya tidak pas atau mundurnya juga tidak pas. Contoh berhenti yang tidak pas. Innalladzina
kafaru sawaun alaihim aang. Berhenti nadinu aang. Ilmu tajwid tidak pas. Iya, kenapa berhentinya di aang? Pas munurnya alaihim aang zartahum. Tidak pas mundurnya. Tiba-tiba dari mulainya. Ini berarti lemah di ilmu yang keempat, waqaf dan ibtida. Contoh lain, alladzi at'amahum min ju'. Pas mundurna wa amanahum min khawf. Lemah di ilmu yang keempat. Pelajari dulu 5 ilmunya biar tidak sembarangan berhenti dan memulai. Diulang, ilmu yang harus dipelajari sebelum kita bertadarus apa? Ilmu 2 apa? 3 apa? 4 apa? Waqaf dan ibtida. Yang kelima ilmu rasam dan dobat. Rasam tulisan, dobat tanda baca. Kenali tulisan Al-Quran dan tanda bacanya. Karena lemah di ilmu rasam, baca ulaika dibaca panjang karena ada waw. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena lihat ada wawunya, betul dalam tulisan ulaika ada wawu. Tapi menurut ilmu rasam, wawu pada ulaika itu statusnya sebagai tambahan, ziyadah, tidak perlu diucapkan. Ini lemah dalam ilmu rasam. Contoh lain, wala ana abidum ma'abattum. Harusnya ana itu dibaca pendek, kan ada alifnya. Iya betul, menurut ilmu tajwid fathah bertemu alif panjang. Tapi menurut ilmu rasam, alif pada ana ditulis tapi tidak diucapkan. Itulah 5 ilmu yang wajib dipelajari dan dikuasai sebelum kita mulai membaca Al-Quran, sebelum kita bertadarus Al-Quran, supaya hasilnya bagus dan berkualitas. Sebutkan 5 ilmu tersebut. 1, 2, 3, 4, waqaf ibtida 5, rasam dan dobat. Rasam dan iya. Bapak Ibu guru, 1 apa ilmu apa Bu, Pak? Makhraj 2 apa Bu, Pak? Sifat 3 apa? Tajwid 4 apa? Waqaf ibtida 5. Ya, lancar ada tungkulnya. Tungkulnya duka ningali coretan duka naon. Alhamdulillah. Itulah 5 ilmu yang penting yang harus dipelajari sebelum kita membaca dan bertadarus Al-Qur'an.